Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Selvia Indah Lestari, NPM 20030310139. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem komputer perangkat keras yang disebut dengan hardware untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelum saya menjelaskan tentang perangkat keras, hardware, di sini saya akan memberikan sedikit pengertian dari sistem komputer. Jadi, sistem komputer itu merupakan sebuah elemen atau komponen yang saling berhubungan, saling ketergantungan satu sama lain, yang saling berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data dan membentuk satu kesatuan agar memudahkan aliran informasi dan menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Dan sistem komputer ini terdiri dari perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan brainware. Tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan perangkat keras atau yang disebut hardware saja. Pengertian hardware. Yang pertama, secara umum, hardware adalah sekumpulan komponen fisik pada komputer yang bertugas untuk menyusun perangkat komputer agar komputer bisa berfungsi seperti yang seharusnya. Yang kedua, hardware juga bisa disebut dengan perangkat fisik komputer yang dapat dipegang, dapat dipindahkan, dan dapat dioperasikan secara langsung. Yang ketiga, hardware merupakan kumpulan komponen elektronik yang saling terhubung satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Fungsi hardware. Perangkat keras atau yang sering disebut dengan hardware ini mempunyai fungsi yaitu sebagai penghubung antara pengguna dengan sistem komputer dan mengolah informasi mentah menjadi informasi baru yang siap digunakan. Jenis hardware pada komputer. Jadi hardware itu terbagi menjadi 4 jenis bagian, diantaranya yaitu yang pertama, perangkat masukan atau input device adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data dan perintah dalam sebuah sistem komputer. Jenis perangkat yang gunanya untuk menginput dan mengontrol data dalam komputer. Adapun contohnya yang pertama yaitu keyboard. Merupakan papan ketik yang berfungsi untuk menginput karakter serta instruksi yang dilakukan oleh user atau brainware. Kedua yaitu mouse, berfungsi sebagai penggerak kursor atau pointer pada layar komputer yang digunakan untuk melakukan beberapa interaksi seperti melakukan klik dan blok. Yang ketiga yaitu webcam, merupakan perangkat keras komputer yang berupa kamera digital yang dihubungkan ke komputer. Yang keempat yaitu scanner, berfungsi untuk merubah file fisik menjadi file digital yang dapat diolah oleh komputer. Yang kedua yaitu perangkat proses atau processing device, adalah perangkat yang mengolah dan memproses data dalam komputer. Setelah data dimasukkan melalui input device, biasanya akan diolah pada bagian ini. Karena processing device adalah sebuah perangkat yang berperan untuk mengolah, dan proses ini spesifik dilakukan oleh CPU atau Central Processing Unit. Adapun contoh dari perangkat proses ini, yang pertama ada CPU yang fungsinya sebagai otak dari sistem komputer. Yang kedua yaitu ada prosesor, bertugas melakukan perhitungan aritmatika dan logika pada sebuah komputer serta memberikan instruksi untuk menjalankan program yang akan dijalankan oleh komputer yang diinput oleh user atau brainware. Yang ketiga yaitu ada RAM atau Random Access Memory, yang fungsinya untuk menyimpan data yang dilakukan atau diberikan oleh prosesor. Yang keempat yaitu kartu VGA, merupakan perangkat keras komputer yang fungsinya untuk pengolahan data grafik yang nantinya akan ditampilkan oleh monitor. Yang kelima yaitu ada hard disk, merupakan komponen dari perangkat keras, fungsinya untuk menyimpan semua konten digital seperti dokumen, foto, musik, video, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu ada motherboard atau papan induk, yang fungsinya untuk wadah penampung komponen-komponen penting di dalam komputer. Setelah melalui processing device, data yang
komputer itu seperti ROM, RAM, dan PCI. Dan yang terakhir yaitu contohnya adalah cooling fan atau kipas komputer. Fungsinya untuk membantu mendinginkan radiator dengan cara membuat udara yang dapat mengalir melewati sirip-sirip radiator. Yang ketiga ada perangkat keluaran atau output device, adalah perangkat keras yang ada pada komputer yang berguna untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input yang sudah melewati proses pada processing device. Adapun contohnya yaitu yang pertama adalah monitor, yang fungsinya untuk menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. Yang kedua yaitu ada printer, yang fungsinya sebagai media pencetak hasil pengolahan data, baik dokumen, foto, ataupun karakter lainnya. Yang ketiga yaitu ada speaker, yang fungsinya untuk mengeluarkan output berupa suara dari sound card. Yang keempat yaitu ada webcam, merupakan perangkat keras komputer yang berupa kamera digital yang dihubungkan ke komputer. Dan yang terakhir yaitu ada mikrofon, adalah suatu jenis transducer yang mengubah energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu ada perangkat penyimpanan atau storage device, adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan segala jenis data, file, berkas, dan lainnya dalam komputer. Storage device ini terdiri dari dua jenis penyimpan, yaitu ada yang pertama internal storage, adalah bagian dari penyimpanan yang telah melekat pada CPU dan terdiri dari hard disk serta RAM. Dan yang kedua yaitu ada external storage, yang mengacu pada jenis penyimpanan yang dapat dilepas dan tidak terikat pada sistem hardware komputer. Kenapa? Karena dapat dibawa kemana saja dan dapat dipakai juga pada beragam perangkat keras komputer. Adapun contohnya yaitu seperti CD, DVD, dan flash disk. Contoh hardware dan fungsinya, yaitu yang pertama ada prosesor atau CPU, yang fungsinya sebagai pengendali proses kerja dalam komputer. Yang kedua yaitu ada motherboard, yang fungsinya untuk mengendalikan dan menghubungkan semua elemen utama yang ada di komputer. Yang ketiga yaitu ada power supply, yang fungsinya untuk mengubah tegangan dari AC ke DC. Yang keempat yaitu ada hard disk, yang fungsinya untuk menyimpan semua konten digital atau booting pada komputer. Yang kelima yaitu ada sound card, yang fungsinya untuk mengolah semua jenis data yang berupa suara atau audio. Yang keenam yaitu ada casing atau pelindung, yang gunanya untuk meletakkan komponen dari hardware. Selanjutnya yaitu yang ketujuh ada GPU atau VGA card atau video adapter, yang fungsinya untuk menghubungkan proses grafis dengan peralatan output yang berupa monitor. Yang kedelapan yaitu monitor LCD, LED, dan tabung CRT, yang berfungsi untuk menampilkan informasi yang telah diolah oleh komputer, kartu video, dan fungsi layar untuk menyalakan, mematikan tampilan, kontras, mengontrol kecerahan, serta posisi video informasi yang dihasilkan. Yang kesembilan yaitu ada keyboard, yang fungsinya untuk memasukkan sebuah teks. Yang kesepuluh yaitu ada mouse dan touchpad, yang fungsinya untuk mengontrol kursor di GUI yang bisa bergerak, seperti mengklik dan mengblok. Yang ke-11 yaitu ada speaker dan handset, fungsinya untuk mengeluarkan proses sinyal elektrik dalam bentuk audio atau suara. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.